Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qalilan yudza wa asan sabila min ladun wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, kajian Masjid As-Salam pada malam Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah kita tetap mencoba untuk menjaga frekuensi keimanan dan ketakwaan kita pada gelombang yang mudah-mudahan gelombang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan dan yang telah kita lakukan dalam bentuk kajian-kajian di masjid kita yang mulia ini senantiasa dan selalu mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kajian kita akan lebih pada kajian tematik saja. Jadi diawali dari satu kalimat yang mungkin nanti kita kembangkan pada kalimat-kalimat yang ada di ayat yang lain. Itu kita mesti menyadari bersama bahwa posisi kita hidup di Indonesia ini itu tidak hanya dalam satu entitas tertentu saja, tetapi kita hidup di negara wilayah Indonesia ini itu berdampingan dengan beragam etnis, suku, bahkan agama yang berbeda. Nah, kalimat ini itu kemudian mendapatkan tumpuhan penjelasan secara teologis yang bisa kita coba temukan di Quran surat ke-49 ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah dari satu kesatuan yang utuh, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian dari laki-laki dan perempuan itu kemudian berkembang biak menjadi beraneka macam suku-suku dan kemudian beraneka ragam bangsa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi ayat ke-13 dari Quran surat ke-49, yaitu Quran surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jamak dari Al-Hujurat, artinya bilik. Bilik, dari Al-Hujurat itu bilik-bilik. Sebelum kita mencoba membahas itu, saya ingin mencoba memberikan satu gambaran dulu. Quran surat 49 ini itu agak istimewa sebab jumlah ayatnya hanya 18, tetapi di dalamnya itu bisa kita temukan seruan Allah kepada hambanya itu berjumlah 6 kali. Jumlah ayatnya hanya 18, tetapi panggilan Allah, seruan Allah yang diawali dengan kalimat ya, harfun nida, itu kita temukan sebanyak 6 kali. 6 kali itu bisa kita temukan di ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ke-6, 11, 12, dan 13. Banyak saya sampaikan, Allah itu kalau dalam firman-Nya menggunakan kata ya, harfun nida, itu lebih sering kemudian diikuti dengan ayyuha. Ya itu harfun nida, seruan Allah ketika
ketika ingin memanggil hambanya, baik itu hambanya yang ada jauh di sana, yang di tengah-tengah maupun yang di dekat. Itu kalimat pun tidaknya menggunakan kata ya. Meskipun harfu nida itu dalam gramatika bahasa Arab itu jumlahnya lebih dari 7, ada 8. Tetapi Allah memilih kata ya karena fungsinya bisa untuk memanggil yang ada di jauh, yang ada di tengah-tengah maupun yang ada di dekat. Nah, harfu nida urfiyah itu sepanjang penelusuran para ahli Al-Quran sejumlah 6.660 ayat itu dijumpai jumlah ya itu sebanyak 361 kali. Sekali lagi, harfu nida dalam bentuk kata iya, panggilan Allah kepada hambanya itu kita jumpai sebanyak 360 kali. Ayyuha, ayu itu kita ngomong bahasa dulu ya, gramatika bahasa Arabnya. Ayu itu munada litakid, untuk meyakinkan, menekankan panggilan Allah itu. Kemudian hanya itu adalah munada litanbih, untuk mengingatkan, ditekankan dan kemudian diingatkan. Nah, ayyuha itu dalam kajian tafsir ditemukan sebanyak 150 kali. Kalau iyahnya itu 361 kali, ayyuhanya itu bisa dilacak dalam jumlah 6.660 ayat itu ditemukan sebanyak 150 kali. Kemudian al-ladina itu isim mausul jamak yang digunakan tanpa bentuk batas pada siapapun. Sepanjang al-ladina itu bisa ditujukan kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada yang punya status sosial tinggi, status sosial menengah, status sosial rendah, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, itu sebutannya adalah al-ladina, isim mausul jamak yang tidak kenal batas. Jumlah dalam Al-Quran al-ladina itu dilacak akan ditemukan sebanyak 1080 kali. Al-ladina. Nah, Quran surat 49, Quran surat Al-Fujur, jamak dari Al-Fujur yang artinya adalah bini. Itu ada 6 kali Allah memanggil dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, 5 kali. Kemudian yang ke-6 itu panggilannya kepada manusia, ya ayyuhan nas. Nah, ayat pertama tadi yang saya bacakan sebagai pembuka kajian kita pada malam ini tadi itu ingin menggambarkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang beragam, ada laki-laki, ada perempuan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kita diciptakan oleh Allah itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan dari unsur laki-laki dan perempuan itu kemudian akan mengembang menjadi syu'uban. Syu'uban itu suku, wa qabaila, dan berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, standar kualitas wanita, perempuan, suku, bangsa, dan segala jenis perbedaan yang lain itu bukan atas dasar superioritas status jabatan di mana suku itu ada, bertempat di mana suku itu ada, tetapi di depan Allah adalah atas dasar ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini dari beragam suku apapun, derajat sosial apapun, itu tidak penting. Tetapi yang penting di hadapan Allah adalah yang paling punya nilai ketakwaan, punya nilai keimanan di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian dari Allah yang muttaqin dan yang mungkin yang kemudian akan mendapatkan tempat yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekalian, problem kita itu hari ini ketika hidup di wilayah bangsa yang beragam suku agama, itu kan rentan dengan yang namanya disintegritas atau disharmoni, rentan terjadi yang namanya konflik.
konflik baik yang ada di dalam internal satu agama sendiri maupun konflik yang terjadi antara agama satu dengan agama yang lain. Konflik yang terjadi di dalam satu suku itu sendiri maupun konflik yang terjadi antara satu suku dengan suku yang lain. Konflik yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri maupun konflik yang terjadi satu rumah tangga dan rumah tangga yang lain. Itu ada sebuah keniscayaan. Karena perbedaan itu ada keniscayaan, pluralitas itu adalah sebuah sunatullah dan itu mesti akan kita lihat dan kita alami bersama-sama. Nah, Al-Quran, Bapak sekalian, itu memberikan satu guidance, petunjuk yang bagus, yang bisa kita jadikan sebagai pegangan, sehingga kata Nabi beberapa kali kita sampaikan hadisnya itu, aku tinggalkan umatku itu dua pegangan. Sepanjang itu dipegang terus dalam kehidupan dunia, maka tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupan itu. Taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum abada kitabullah wa sunnata rasulih. Nah, Bapak sekalian, Quran surat 49 itu memberikan beberapa petunjuk praktis. Apabila kita mengikutinya, maka ancaman konflik, ancaman perpecahan, bahkan ancaman disintegrasi dalam satu kesatuan unit yang paling kecil mulai keluarga, kemudian unit masyarakat sekeliling kita maupun bahkan sampai pada skala bernegara berbangsa, itu kalau mau berpegang teguh pada kaidah yang ada di Al-Quran, terutama Al-Quran surat 49, surat Al-Hujurat, insya Allah kita akan melampaui kehidupan ini dengan aman-aman. Apa saja petunjuk Allah yang ada di dalam Quran 49 itu? Yang pertama, di ayat yang pertama Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kunci yang pertama supaya kita itu tidak gampang terpecah dalam suasana kehidupan yang heterogen itu, kata Allah, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu artinya sepanjang kita itu tidak menciptakan satu aturan hukum yang tidak ada panduannya dari Allah dan Rasulnya, maka kita akan aman-aman saja. Maksudnya ayat ini begini. Jadi kita itu Allah tidak diperbolehkan mendahului Allah dan Rasulnya untuk membuat ketetapan hukum, terutama ketetapan hukum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan teologis, persoalan-persoalan agama. Sepanjang itu masih ada dalam Al-Quran dan ada penjelasannya di dalam hadis, maka kita tidak boleh membuat ketetapan hukum teologis yang lain. Sehebat apapun kita, meskipun kita bergelar profesor, titelnya dokter, tetapi ketika ketetapan hukum itu sudah ada dalam guidance Al-Quran, kemudian ada penjelasannya dalam hadis, maka kita tidak punya hak untuk membuat ketetapan hukum tandingan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau kita sampai mendahului membuat hukum-hukum yang melenceng dari kaidah-kaidah prinsip syariat yang telah diterapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi-Nya melalui hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan, ketika kita dalam hidup yang heterogen begini, kemudian terjadi perdebatan yang tiada henti, maka petunjuk Allah adalah faruddu ilallah wa rasulih. Maka kembalikanlah semua persoalan yang kita sengketakan itu kepada aturan Allah dan aturan Rasul. Kita buka lagi guidance surat Al-Quran. Kalau masih petunjuknya sifatnya masih global, masih mujmal, kita lihat penjelasan tafsirnya, penjelasan budayanya melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmunya sudah kita sampaikan beberapa minggu yang lalu. Jadi kalau petunjuk Al-Quran itu sifatnya ayat yang masih umum, kita bisa baca penjelasannya lewat hadis Nabi. Nah, kita ketika dalam hidup bermasyarakat berbangsa yang sangat
heterogen ini, kemudian terjadi perdebatan yang kemudian saling tidak mau kalah, maka petunjuk Al-Quran melalui sabda firman Allah adalah faruddu ilallah wa rasul. Fa in tanaza'tum bi syai'in faruddu ilallah wa rasul. Ini akan hidup kita menjadi nyaman, jadi enak, dan kemudian meskipun kita di tengah-tengah heterogenitas akan kita lalui dengan tanpa hal yang macam-macam. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Allah menyampaikan masih di Quran surat 49, surat Al-Hujurat itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Dan sekian banyak surat yang saya hafal tahu surat, makanya saya sampaikan malam ini. Quran surat 49 ayat 2 ini juga memberikan satu jawaban petunjuk praktis supaya kita dalam hidup yang berbeda-beda ini itu tidak gampang kena konflik dan tidak mudah terpecah belah. Kata Allah, kita itu jangan suka dalam makna globalnya, jangan punya hobi untuk ketika berdialektika, berdialog, sedang ngobrol satu sama lain itu meninggikan suara kita di atas suara rata-rata. Contoh paling konkret ketika dalam hidup rumah tangga, kita sedang ngomong sama istri kita, jangan punya kebiasaan mentang-mentang kita laki-laki volumenya agak besar kemudian main getak, main emosi dengan suara yang kita inginkan, itu tidak boleh. Dalam petunjuk Quran surat 49 ayat 2. Jadi la tarfa'u aswatakum, meskipun konteksnya Nabi tetapi berlaku untuk depannya. Jadi kita itu ketika zaman Nabi, sahabat-sahabat tidak diperbolehkan ketika ngomong sama Nabi itu suaranya ditinggikan. Ketika ngobrol bersama-sama, beliau itu kemudian volumenya dinaikkan, memegahkan telinga teman-teman yang lain itu tidak boleh. Nah, kita kalau mengikuti petunjuk ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup dengan siapapun, bertetanggaan dengan siapapun, berteman dengan siapapun, meskipun dalam satu agama cara pandang beragamanya berbeda-beda, ada yang ikut mazhab ini, mazhab itu, ada yang ikut cara pandang aliran ini, aliran itu. Ketika kita dalam berdialog, dalam bercengkrama itu menggunakan standar kalimat-kalimat dan bahasa yang tidak beredak-bedak, maka insya Allah kita akan terjaga nilai kesatuan dan nilai kedamaian yang ada dalam diri kita dan kelompok-kelompok kita. Jadi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sebab ketika kita itu suka punya hobi meninggikan suara kita di atas teman-teman yang lain, itu sesungguhnya berpotensi untuk menghapus pahala kita. Antah atau amal itu akan mampu menghapus amal-amal kebaikan kita. Wa antum la tash'urun, sementara kita tidak merasakan. Ini agak serius. Jadi ketika kita punya kebiasaan, kecuali khotbah begini ya, dakwah kita apa? Ketika ngomong-ngomong nyantai kita sama istri kita atau istri dengan orang bawah, sukanya pakai nada tinggi, itu petunjuk Al-Quran tidak boleh. Dan itu kemudian menjadi sangat penting ketika kita ingin menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Coba kita praktekkan saja. Ketika dengan istri, dengan anak, kemudian pasang volume tinggi terus, mesti akan terjadi konflik. Tetapi sebaliknya, ketika kita santai, santun, elegan, dengan bahasa-bahasa yang tidak terlalu tinggi, maka kedamaian, keharmonisan itu akan bisa kita capai, kita jaga sepanjang hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pesan yang kedua yang bisa kita coba ambil dalam spirit Quran surat 49 ayat yang kedua.
Yang ketiga, Bapak sekalian, penting juga supaya kita itu dalam hidup yang serba maju di wilayah negara bangsa kita tercinta ini tetap utuh dan harmoni. Maka setiap kita mendapatkan segala macam informasi berita itu, kata Al-Quran, harus mempunyai cara pandang yang selektif. Di ayat yang ke-6 Allah menyampaikan wanti-wanti juga dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika datang satu informasi berita yang dibawa oleh orang-orang yang fasik. Orang fasik itu ya beragama Islam, dia sholat, dia melakukan amal-amal ibadah sebagaimana seorang muslim dan mukmin, tetapi punya kebiasaan, kecenderungan antara kebaikan dan kemaksiatannya itu berimbang. Ya sholat, ya maksiat, ya ngaji, ya judi, ya itu masih. Nah, kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural, baik di dalam agama kita maupun di agama yang lain, mesti akan selalu berhadapan dengan model-model orang yang semacam itu. Nah, ketika kita ingin utuh dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan dalam hidup bersama yang lain, itu pesan Al-Quran surat 49 ayat ke-6 itu kita diwanti-wanti ketika ada berita, ada informasi yang dibawa oleh orang fasik, maka perintah Allah adalah fatabayyanu, kita harus melakukan check and recheck. Bahasa Al-Qurannya tabayyun, jadi tidak gampang kemudian kita telah mentah-mentah, tidak, tetapi harus kita teliti dulu, disaring dulu sebelum kita share. Jadi berita ini sumbernya betul apa tidak, siapa sesungguhnya di balik pembuat berita ini, kemudian media apa yang kemudian punya peran besar dalam memblow up dan mengekspor berita ini, kita harus paham. Jadi kebiasaan kita gampang membagikan berita-berita kepada yang lain tanpa kita baca, kita saring dulu, itu adalah sesungguhnya menyalahi kaidah prinsip yang diinginkan oleh Allah dalam Quran surat ke-49 ayat ke-6. Ketika kita ingin hidup harmoni, terjaga kesatuan dan persatuan kita, maka jangan mudah menyebarkan berita-berita yang terutama ketika itu berpotensi memecah belah dan menimbulkan konflik. Bapak sekalian, membaca berita tentang aib seseorang itu boleh. Yang lagi, membaca berita tentang kesalahan, tentang aibnya seseorang itu boleh. Yang tidak boleh itu membacakan. Betul ya? Membaca boleh, tetapi membacakan, ya, membacakan berarti kan punya menyebarluaskan. Kalau dalam konteks platform digital, dunia media sosial, itu berarti membacakan itu membagi-bagi kan gitu. Padahal kebenaran berita itu belum betul-betul, itu langsung kita bacakan. Kalau hanya kita baca saja tak apa-apa. Si A dengan satu kasus bla itu kan si A baca pun, tetapi sampai kemudian saya pulang di repost ya, dibagi. Kita punya 10 grup WA, kita bagi semua gitu. Itu namanya membacakan, dan dalam konteks itu menjadi tidak diinginkan dalam konteks Quran 49 ayat 6. Fatabayyanu, maka lakukanlah tabayyun sebelum kita membagikan kepada yang lain. Ada satu contoh teladan yang bagus kalau sekalian. Nabi Yusuf itu nabi. Itu ketika mendapatkan mimpinya Nabi itu hak, langsung ke itu aja beritanya betul, wahyu. Tetapi ketika ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, itu sama bapaknya jangan disebarkan berita itu. Meskipun Nabi itu mesti dipandu oleh wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yusuf itu bermimpi wa iqala Yusuf bi abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Suatu malam Nabi Yusuf itu bermimpi dia melihat ra'aitu ahada asyara kawkaban, melihat 11 kawkaban itu bintang-bintang. Wa syamsa dan melihat 11 syams itu matahari. Wal qamar dan melihat 11 bulan. Ra'aituhum li sajidin, semuanya itu 11 bintang, 11 matahari, 11 bulan itu sujud kepada. Ini berita betul-betul benar, tidak hoax, karena berita kenabian. Tetapi ketika mau diceritakan kepada saudara-saudara itu tidak boleh sama ayat. Ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu daka kaida inna syaitana lil insani aduwwun. Jadi berita yang benar saja itu tidak kemudian serta-merta dibagi-bagikan kita. Tidak dengan kita, kebenarannya belum tentu, membaginya tentu kan. Kita seolah-olah punya kepentingan. Kita bagi berita itu kan seolah-olah kita punya kepentingan dengan berita itu, artinya kita bagi-bagi ke yang lain. Padahal teman kita juga punya grup yang sama, dari grup yang sama membagikan lagi berita yang sama. Nah itu menjadi bagian salah satu pemicu kenapa kita menjadi kadang-kadang gampang terjadi konflik, terjadi perpecahan karena berita-berita yang tidak kita saring dulu, kebenarannya itu langsung kita bagi-bagikan. Maka konsep Al-Quran untuk menjaga kesatuan di tengah-tengah pluralitas dan kemajemukan kita itu, ketika ada berita apapun, terutama yang datangnya dari orang fasik itu orang muslim, apalagi maaf, berita-berita itu dihembuskan oleh mereka-mereka yang tidak hanya fasik tetapi non muslim, itu kita harus melakukan fatabayyan antusibu qawlan bijala. Bisa jadi berita itu akan bisa menyengsarakan bagi orang yang kita kasih berita. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dari waktu jadi kita ambil poin-poinnya saja. Di Quran tetap surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Ayat ke-9 itu Allah menyampaikan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi kita itu biasa dalam hidup kehidupan ini itu melihat satu kelompok dengan kelompok yang lain itu konflik, saling bertikai. Tidak hanya kelompok yang lain, kadang-kadang dalam saudara kita sesama muslim, atau bahkan dalam satu keluarga saja. Ya, ketika kita punya saudara kandung lebih dari satu itu kemudian terjadi konflik itu kan jadi. Maka pesan Al-Quran supaya kita itu bisa menjadi umat yang terjaga kesatuan dan kesatuannya, ketika menengahi konflik itu bersikaplah yang adil, Jadi nilai keadilan menjadi penting bagi kita ketika ingin memediasi, ingin menengahi kelompok-kelompok yang sedang terjadi konflik. Sebab apa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu senang terhadap orang-orang yang mempunyai kategori perilaku yang adil. Selanjutnya baru sekalian, ini yang lebih penting lagi. Quran surat 49 ayat yang 11. Ini yang nanti menjadi bagian dari kebiasaan kita mungkin di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la yasma'u qawmun min qawmin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talbiju anfusakum wala tanabaju bil alqab bi'sarisul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika hum.
Ayat yang ke-11 ini menjelaskan lagi-lagi sebagai petunjuk bagi kita supaya kita hidup ini tidak gampang konflik, tidak gampang penyakit. Itu kata Al-Quran, Allah menyerukan la yasfal qawmun min qawmin. Jangan kita itu punya kebiasaan kita Allah satu dengan yang lain. Allah sesama saudara muslim tak boleh. Allah sesama beda agama juga tidak boleh. Allah dalam satu suku tidak boleh. Allah satu suku dengan suku yang lain tidak boleh. La yasfal qawmun min qawmin. Asa ayakun kalau itu sebab bisa jadi bagus kalian. Kelompok atau orang yang kita sedang Allah itu lebih baik daripada kita yang Allah. Betul ya? Belum jadi kita itu yang kemudian suka menjelek-jelekan satu kelompok. Itu belum tentu kelompok yang kita jelek-jelekan itu lebih baik daripada kita, lebih jelek daripada kita. Bahkan bisa jadi sebaliknya kita yang lebih jelek daripada kita. Maka begitu Al-Quran jangan punya kebiasaan untuk saling tolong-menolong. La yasal qawmun min qawmin asa ayakunu khairan minhum. Wala nisa'u min nisa'in asa ayakunna khairan minhunna. Dan juga wanita-wanita itu jangan punya kebiasaan Allah menolong sesama wanita. Sebab bisa jadi satu wanita yang diolah-olah itu lebih baik daripada wanita yang tidak punya menolong. Wala talbiju anfusakum. Kita juga diwanti-wanti oleh Allah untuk bisa menjaga kesatuan dan kesatuan itu jangan punya kebiasaan talmis. Talmis itu apa? Menjelek-jelekkan, bukan aja ya. Yasfa itu mengolah Allah, talmis itu menjelek-jelekkan. Wala tanah baju dan juga jangan suka menyematkan, memberikan gelar kepada seseorang itu dengan sebutan yang jelek, karena terjun al-qam. Nah, tiga saja ini kebiasaan yang tidak baik apabila kita lakukan, kita jauhi, maka insya Allah kita hidup di tengah-tengah kemajemukan. Itu bisa terjaga nilai persatuan yang kita inginkan. Jangan tasdir Allah. Jangan talbis itu menjelek-jelekkan. Jangan tanah baju, jangan suka menyematkan nama-nama bukan yang tidak baik. Meskipun contoh misalkan kita punya teman kecil, hitam, yang jelek lagi, itu kita panggil jari hitam misalkan. Itu menjadikan faktor kita akan gampang menangkap. Meskipun ada nama-nama tertentu sebutan itu menjadikan dia terkenal kepada. Mungkin Bapak itu pernah mendengarkan cerita seorang ulama besar namanya Hatim Al-Asom. Al-Asom itu julukan, namanya Hatim Al-Asom itu julukan yang artinya apa? Al-Asom itu budak. Itu apa maknanya budak itu? Nah, dan dengar itu namanya tuli ya. Al-Asom. Beliau ini ulama ternama. Tempat rujukan masyarakat ketika punya problem hidup, menjadi konsultan masalah-masalah agama. Suatu ketika beliau Al-Qasim ini didatangi seorang wanita cantik, ingin konsultasi persoalan hidupnya, problem rumah tangga. Nah, ketika wanita itu duduk di depan Qasim ini, tiba-tiba wanita itu menurutnya bermasalah terus. Akhirnya dia tidak bisa menahan tentunya, akhirnya tentu sesuai bunyi itu si wanita itu merah pada mukanya karena mau rekaman. Tetapi si hakim ini kan ulama yang sangat bijak. Dia dengar itu kemudian tanya, maaf Bu, tadi itu pertanyaannya tolong diulangi lagi. Ingin menghargai dan tidak menjatuhkan kemaluannya dia. Dia berbalik tanya, maaf pertanyaannya tolong diulangi lagi. Nah, wanita ini tadi yang awalnya mau setengah mati,
begitu Pak Yai Hakim ini kok tanya begitu, dia senang. Ternyata Pak Yai budek gitu. Begitu dia selesai konsultasi, cerita ke orang lain. Oh, Pak Hakim itu ternyata budek. Padahal maunya Pak Yai ini kan menghormati dia supaya mau kan akan tadi. Pak Yai itu kan budek, akhirnya dijuluki dengan Hakim Al-Aqsa. Nah begitu itu namanya orang ditolong yang baik tapi malah menyebarkan juga. Nah dalam Islam petunjuk Quran 49 ayat ke-11 itu tanah baju bil al-qaf, janganlah engkau menggelari seseorang itu dengan sebutan-sebutan yang tidak baik meskipun itu sesuai dengan fakta dan kenyataan. Kalau Al-Baqarah Abu Hurairah itu Ustaz. Yang punya kucing. Iya. Bapaknya kucing kan? Bapaknya kucing. Ya begitu itu kalau memang yang dikasih sebutan menjadi terkenal ya, dan bagi ulama kenamaan itu menjadi sesuatu yang fenomenal. Dalam konteks ayat ini itu kan untuk menjaga nilai-nilai persatuan. Karena di ayat yang 13 tadi itu kita ini diciptakan dalam beberapa bentuk kemajuan. Nah, salah satunya adalah jangan suka memberikan sebutan-sebutan nama yang tidak diinginkan. Nah, baru sekalian, insya Allah, saya yakin dan kita punya keyakinan bersama, ketika petunjuk Al-Quran itu kita terapkan, kita hidup di tengah manapun itu akan bisa enak dan kemudian kita akan dihormati satu sama yang lain. Saya mohon jamaah al-salam ini juga begitu, ketika biar-biaran itu jangan sampai gampang meleget yang macam-macam ya, jangan sampai suka kebiasaan otot diri kalau ngomong itu tidak sesuai dengan petunjuk Al-Hujurat ayat mulai 10, 11, 12 dan 13 dan sampai ayat 1 dan 21. Mudah-mudahan kajian tematik singkat kita malam ini ada benar dan manfaatnya, dan yang paling penting kita bisa